Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Faizal, biasa dipanggil Ijal. Saya dari mahasiswa Universitas Andalas dari jurusan Ilmu Hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya narkoba. Langsung saja kita berangkat dari pertanyaan, apa sih itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Jadi, narkoba dapat disimpulkan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologis seseorang, baik itu pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Dasar hukum narkoba terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian juga terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Kemudian ada juga Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2018 tentang RAN P4GN dan prekursor narkotika. Kemudian juga terdapat di Peraturan Kepala BNN RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten Kota. Baiklah, kita langsung masuk kepada narkotika. Pengertian narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Golongan narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan 1, hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, menimbulkan ketergantungan yang kuat. Contohnya itu heroin, kokain, dan ganja. Golongan kedua, pilihan terikat untuk terapi, ketergantungan kuat tetapi kurang dari golongan 1, contohnya itu morfin dan petedin. Kemudian golongan ketiga, sering untuk terapi, ketergantungan lebih ringan, contohnya itu kodein. Kita langsung masuk ke bagian kedua tentang psikotropika. Pengertian psikotropika adalah zat atau obat baik itu alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan pengaruh khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Golongan pertama, hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, ketergantungan kuat, contohnya itu ekstasi, MDMA, dan LSD. Kemudian golongan kedua, bisa untuk terapi, tetapi pilihan terakhir. Ketergantungan tinggi tetapi kurang dari golongan 1, contohnya itu amfetamin, metilfenidat, dan metakualon. Kemudian golongan ketiga, sering digunakan untuk terapi, ketergantungan sedang, contohnya itu fenobarbital. Kemudian golongan keempat, untuk terapi dan ketergantungan sangat ringan, contohnya itu diazepam, clobazam, dan bromazepam. Selanjutnya kita masuk kepada bagian ketiga, yaitu zat adiktif lainnya yang memiliki pengertian bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan, diantaranya itu minuman alkohol, zat inhalasi atau lem, dan yang terakhir itu nikotin atau rokok. Tergantungan narkoba itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu kompromi, yaitu dia mau bergaul dengan pemakaian narkoba, lalu diawali dengan rasa ingin coba-coba karena segan menolak ajakan dari teman. Kemudian toleransi, pemakaian sosial, hanya saat bergaul saja baru ingin menggunakan narkoba. Kemudian ada pemakaian situasional, saat kesal, sedih, atau kecewa dan ada masalah saja baru ia menggunakan narkoba. Kemudian dari kebiasaan tersebut, pemakaian menjadi semakin sering. Tanpa ada masalah atau keadaan situasional, maka ia akan menggunakannya juga. Kemudian puncaknya, tahap ketergantungan. Bila tidak dipakai, maka ia akan merasakan sakau, kerusakan pada organ tubuh, dan meninggal dunia. Ciri perilaku pengguna narkoba yang pertama itu malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya. Yang kedua contohnya itu sikap tidak peduli atau jauh dari keluarga. Yang ketiga, suka mencuri uang di rumah, sekolah, atau tempat pekerjaan.
dan menggadaikan barang-barang berharga di rumahnya. Itulah contoh-contoh dari pengguna narkoba. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.